Ya paling saya mau tanya yang apa dari perspektif Muslim kan saya kemarin sempat ngobrol diskusi lah sama Bang Zuma, bukan kemarin sih udah lama, tentang siapakah yang disalib. Nah Bang Zuma kan bilang bahwa yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa, yaitu adalah Yudas Iskariot kan. Nah saya kemarin itu minta data eksplisitnya, ternyata nggak ada kan. Maksud saya kalau nggak ada data eksplisit, sedangkan kami di Kristen itu 4 Injil mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus, bagaimana mungkin teman-teman Muslim berkeras hati bahwa yang disalib itu bukan Yesus gitu? Data eksplisitnya. Gitu. Bisa kita jelaskan Bang, bisa kita jelaskan dari perspektif Muslim ya Bang ya. Bang Jibril atau Ustadz Tata silakan. Keren, mantap. Silakan Tad. Pertama, Al-Quran itu mujmal. Mujmal itu ringkas. Misalnya tentang orang-orang Yahudi menuduh mereka berhasil membunuh Isa. Lalu Allah ceritakan yang sebenarnya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum, bahwa yang mereka bunuh dan mereka salib itu bukan Yesus, bukan Isa, akan tetapi orang yang diserupakan. Nah terus siapa namanya? Ya tidak penting, karena Al-Quran itu cuma mujmal, itu yang penting-penting doang yang diceritakan. Sama dengan perintah sholat itu loh, akimi sholat, kerjakanlah sholat. Nah udah, nanti prakteknya lewat hadis. Nah tapi kalau kita pakai Bible dan Al-Quran sama ya. Di dalam Al-Quran kan di surat An-Nisa 157, di situ dijelaskan, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakim minhu ma lahum bihi min ilm illa tiba'ad-don. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi ragu juga, apakah yang dibunuh itu Yesus beneran apa enggak. Ternyata di dalam Bible juga gitu. Kisah Para Rasul 25:19, mereka juga berselisih paham. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dia dengan pasti bahwa dia hidup. Nah, terus yang sebenarnya gimana ini? Ya Allah selamatkan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ini ingin membunuh Yesus dengan cara tipu daya. Ya, ditelanjangin, dihinakan, mau diarak di depan, dipermalukan lah. Makanya wallahu khairul makirin. Maka Allah membalas tipuan mereka dengan cara diselamatkan. Ternyata dalam Bible memang mereka ingin membunuh Yesus itu dengan tipu daya. Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Atau Markus 14 ayat 1. Dengan tipu daya. Seperti apa tipuan mereka ini? Dengan cara mencari kesaksian palsu. Gitu loh. Mana dalilnya bahwa mereka ingin membunuh Yesus dengan kesaksian palsu? Supaya ya apa yang sekiranya Yesus ini dibunuh. Maka dalam Matius 26:59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tapi Allah tidak akan membiarkan. Wallahul makirin. Allah selamatkan dia dengan cara Allah ganti Yesus yang orang baik ini dengan orang jahat. Ya, walakin subbihalahum. Ya, makanya di dalam apa? Di dalam Amsal itu kan ada dijelaskan ya, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Atau ayat 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti. Sebagai ganti dari orang jujur. Anda kan Yesus itu benar-benar Yesus yang dibunuh, berarti Yesus orang fasik, orang jahat, terkutuk dia. Tapi kan tidak mungkin kan? Kan tidak mungkin Yesus itu orang terkutuk. Nah makanya yang benar itu gini. Oke lah, kita sesuai iman kita. Menurut Kristen, Yesus itu disalib dan dia orang terkutuk. Menurut Islam, dia tidak dihormati, dimuliakan dengan cara diselamatkan. Kita milih yang mana? Kalau milih Yesus diselamatkan, berarti Yesus orang mulia. Kalau kita memilih dalil Yesus itu mati, berarti dia orang terkutuk. Ya gitu aja. Kembalikan ke iman masing-masing. Kalau menurut Kristen dia orang terkutuk, orang jahat Yesus itu. Kalau menurut Muslim dia dimuliakan oleh Allah dengan cara wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah selamatkan. Gitu.
Silakan Bang Jibril. Iya, tapi Bang One Excel ya. Bang One Excel bilang Injil. Itu saya agak bingung. Abang mengklaim abang punya Injil. Kalau kita telusurin lagi Bang, di Al-Quran itu Al-Quran jelas dengan sanadnya, dengan manuskripnya di abad ke-7, di abad yang sama waktu Rasulullah menerimanya dan seterusnya. Tapi kita balikin lagi, yang abang bilang 4 dalam tanda kutip sebenarnya namanya gospel ya, atau dalam bahasa Greeknya itu namanya evangelion, dalam bahasa Indonesianya kabar baik. Itu nggak ada urusan sama Injil sebenarnya. Tapi menurut scholar abang, ini kalau saya baca dari Catholic Identity, ini Catholic Identity ini dia Brisbane Catholic Educations, jadi edukasi website edukasi abang kekristenan. Di sini dibilang who wrote the gospel, makanya bukan Injil ya, gospel, and when, dan kapan. Di sini disebutkan bahwa penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Habis itu Matthew atau Matius. Ini saya translate lagi. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Ini habis itu kita ke Luke atau Lukas. Penulis Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Habis itu kita ke John, yang mestinya Yohanes. Penulis Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Jadi 4-4-nya ini tidak diketahui. Penulis gospel itu sebenarnya siapa? Habis itu kita mau pelajari lebih dalam lagi, itu kita ke Birth Earthman. Ini dia New Testament Scholars, dia scholars perjanjian baru. Ini nama Pak ini pastor, namanya Keith Long, ini orangnya. Dia juga menulis soal who wrote the New Testament, perjanjian baru. Nah, di sini dia bilang, saya translate aja. Pendapat berbeda-beda mengenai penulis keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa orang menyatakan bahwa ini adalah nama sebenar dari para ahli Taurat. Namun, sebagian besar pakar menyimpulkan bahwa nama tersebut hanyalah nama samaran dan Injil ditulis secara anonim. Jadi sebagian besar pakar, bukan sebagian kecil ya, sebagian besar pakar Perjanjian Baru sendiri mengakui bahwa gospel yang abang pegang sekarang itu penulisnya anonim. Penulisnya tidak diketahui siapa. Nah, kalau kita pelajari lagi, ini yang lebih dekat justru dengan Yesus atau Yehosua di abad ke-1. Ini saya baca dari Sanhedrin 43a. Ini dari Sefaria, ini situs ke Israel atau ke Yahudian. Di sini diceritakan on Passover Eve, they hung the corpse of Jesus of the Nazareth, the Nazarene. Pada malam Paskah, mereka menggantungkan mayat Yesus, orang Nazareth. After they killed him by the way of stoning. Jadi menurut Yahudi, setelah mereka membunuhnya dengan cara direjam. Jadi menurut keyahudian, dia direjam dulu, mati, baru digantung mayatnya. Ini menurut keyahudian, dan ini sumbernya lebih valid. Kenapa? Karena begitu kita telusuri lagi, Perjanjian Baru, oldest New Testament manuskrip, Perjanjian Baru itu yang tertua katanya Codex Sinaiticus. Begitu kita ke Codex Sinaiticus, Codex Sinaiticus.org, ini Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad ke-4. Jadi gospel-gospel abang itu yang paling lengkap ditulis di abad ke-4, sementara ini abad ke-2. Nah, jadi betul yang Al-Quran bilang bahwa memang akan ada keraguan di antara kalian, di antara orang Yahudi, Nasrani, dan seterusnya. Jadi ya betul, saya lebih percaya firman dari Allah yang dari Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, yang pasti gitu loh, yang nggak ada campur tangannya daripada tulisan anonim, Bang. Itu sih. Loh, Ustadz Hatta kemana? Kepental Ustadz Hatta, kayaknya sinyal dia. Oke, udah. Iya, udah Bang. Ya, jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Bang Jibril tadi
nggak sesuai tema, karena tema saya adalah tadi saya minta di mana bukti eksplisit gitu loh. Anda meragukan keempat Injil begitu, padahal kalau saya juga punya dasar, saya punya dasar tulisan dari Bapak Gereja, Papias itu mengatakan bahwa itu tulisan-tulisan dari rasul-rasul, para rasul gitu. Saya juga punya data gitu. Kalau Anda bilang bahwa itu bukan penulis diragukan itu oleh sebagian besar, ya silahkan aja. Tetapi bapak-bapak gereja itu menulis gitu bahwa Yohanes menulis Injil Yohanes, Markus menulis Injil Markus, terus kemudian Lukas menulis Injil Lukas, Matius menulis Injil Matius begitu. Dan kalau tadi dibilang bahwa Codex Sinaiticus, ya kan, sebenarnya yang tertua kalau nggak salah malah Vatikanus gitu. Tapi oke lah, sebelum itu jadi kodeks, itu kan ada namanya perkamen. Nah, perkamen itu sudah ada di abad-abad 2. Jadi gitu, kalau dibilang bahwa Injil itu baru ada di abad keempat, Anda salah. Karena sebelum jadi kodeks itu ada perkamen namanya. Ya. Ditampilin datanya Pak, kalau bisa ya, soalnya Bang Jibril menampilkan data, biar apple to apple ya Pak ya, biar seimbang ya. Boleh? Mohon maaf, tapi mungkin bisa dicari lah, saya nggak siap untuk datanya. Waduh. Tapi kalau bisa gitu dicari. Bapak jangan memframing kalau gitu ya Pak ya. Kalau mau datanya ditampilkan. Enggak biar seimbang, ilmu Bang Jibril biar seimbang dengan bantahan Bapak gitu loh Pak. Kalau mau nyalahin. Saya sampaikan aja, silakan nanti. Saya sampaikan ini sebagai informasi. Oke, ini saya boleh merespon Pak. Bapak tahu nggak ada berapa papirus yang ada di dunia ini yang ditemukan? Ya, izin saya sapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Uni. Jumlah papirus itu ada 118 Pak. P1 itu di abad ketiga, P2 itu di abad keempat, P3 itu di abad ke-6, P4 itu belum di carbon dating, P5 itu di abad ke-3, P6 itu di abad ke-4, P7 itu di abad ke-5, P8 itu di abad ke-4, dan terus Pak, ini terus nih, sampai P118. Yang paling tua itu P52 dan P90 itu di tahun 175 150-an, yang Bapak mungkin klaim. P52 Bapak udah pernah buka? Bapak udah pernah lihat? Yang kecil itu memang. Nah, jadi berarti Bapak sebenarnya udah tahu kan. Jadi makanya tadi menurut Codex Sinaiticus dan Codex Vatikanus, iya memang masih diributin tahun yang mana yang duluan, yang mana yang duluan. Nah, tapi carbon datingnya tetap di 325 ke 350 dua-duanya. Jadi nggak penting sebenarnya siapa yang duluan, tapi tetap di abad 4 dua-duanya, Sinaiticus dan Vatikanus. Dan balik lagi ke tadi, Sinaiticus bilang, dia itu, nih saya tunjukin aja ya. Di sini dibilang, ini yang tadi saya tunjukin, ini sumbernya dari codexsinaiticus.org ya, langsung dari Sinaiticusnya. Di sini dibilang berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Berarti mereka mengakui memang yang paling awal itu ini abad keempat, yang paling awal ini dari tulisan mereka. Nah, maksud saya kalau memang ada Biblos atau perjanjian baru di abad 1, 2, 3, kalau Bapak mau ke papirus, balik lagi tadi ke P52 itu nggak ada ketuhanan Yesus, nggak lengkap dan cuma 8 baris, nggak sampai 3 ayat dan seterusnya. Jadi balik lagi ke Al-Quran yang dijaga, yang hafal, sampai sekarang ada 150 juta manusia yang hafal, hafiz Quran, yang nggak berubah. Dan kalau Bapak mau manuskripnya, mushafnya, saya bisa tunjukin yang abad ke-7, 610 ke 632, itu nggak berubah memang sampai detik ini, sampai sekarang. Kita bisa cocokin surat-suratnya sampai sekarang. Nah, maksud saya lebih bagus, saya lebih mantap saya menyandarkan iman saya kepada fakta dan fakta sejarah gitu loh, bukan angan-angan sama cita-cita saya yang Biblos itu ditulis di abad 1 dan terjaga sampai sekarang gitu Pak. Ya, kalau Anda bilang fakta sejarah, artinya untuk tulisan yang baru ada di abad ke-7 Al-Quran itu nggak reliable gitu loh dengan kejadian di abad 1. Nah, masalahnya nggak ada Biblos abad 1 Pak. Maksudnya?
Di mana Biblos abad 1-nya? Perjanjian baru di abad 1, 2, 3 itu di mana? Ya itu tadi kan, ya sampai ke abad 4 taruhlah. Gitu. Kalau gini loh, bahwa perkamen itu atau apa tadi papirus itu memang yang ditemukan pertanyaannya itu di mana? Dengar nggak? Kenapa? Di mana manuskrip Bible itu? Di mana manuskrip Bible abad 1 itu mana? Itu pertanyaannya. Ya kalau kita belajar sejarah kan memang sudah dihanguskan oleh kaum Roma. Ya berarti nggak ada kan? Bapak udah akui berarti nggak ada kan? Berarti abad 1, 2, 3 itu nggak ada Biblos yang lengkap, itu nggak ada. Iya kan tadi saya sudah bilang bahwa secara lengkap dia baru ada memang yang tertua yang ditemukan. Bukan berarti itu yang paling tua. Yang cuma yang ditemukan itu memang Sinaiticus dan Vaticanus yang tertua. Nah, jadi intinya saya menyimpulkan, saya sebagai host Pak, di sini kan Bang Jibril menampilkan data, sedangkan Bapak sendiri tidak menampilkan data. Berarti yang patut dipercaya adalah yang menampilkan data, yaitu Bang Jibril. Kalau Bapak ingin dipercaya, Bapak tampilkan data juga. Silakan ke pertanyaan berikutnya Pak, biar berkembang Pak. Ya, kalau teman-teman Muslim lebih percaya tulisan yang ada di abad ke-7 gitu daripada tulisan-tulisan di abad 2, abad 3 yang bahkan tulisan-tulisan di luar non-Kristen juga ada tulisan-tulisan sejarah gitu kan yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib gitu. Teman-teman Muslim mau percaya tulisan abad ke-7 ya monggo saja. Dengan alasan ini tulisan dari Tuhan ya silakan aja gitu. Tetapi kalau saya yang pakai akal orang yang pakai akal sehat tentu nggak akan bisa terima begitu saja. Sedangkan Al-Quran sendiri bilang kan kalau ini bukan dari aku akan ada banyak pertentangan, ya silakan kita cek ada nggak pertentangan di dalamnya kan gitu. Betul, setuju. Tapi ya, balik lagi ke tadi Bang, kalau kita pakai akal kan berarti akademis ya. Akademis itu berarti kita ada benang merahnya, ada sanadnya. Nah, benang merah Biblos yang Abang pegang sekarang, yang Abang klaim sebagai Injil, padahal nggak ada urusannya. Makanya tadi saya tekankan lagi, Injil dalam bahasa Arab itu kata dasarnya itu Anjala atau Anjalun. Ini siapapun yang bisa bahasa Arab pasti bisa. Ini artinya penerang. Makanya Allah menamakan firman yang diturunkan terhadap Nabi Isa itu Injil. Nah, tiba-tiba Abang kabar baik dalam original teksnya Evangelion, dalam bahasa Indonesianya kabar baik. Ini kenapa tiba-tiba jadi Injil, Bang? Oke, saya jawab ya. Saya pernah lihat Menahem Ali sendiri mengatakan bahwa Injil itu serapan dari Evangelion. Bisa dijelaskan, Bang? Iya, bisa dijelaskan. Iya, Menahem Ali. Ustadz Menahem Ali itu kan dia ahli filologi kan? Iya, dia bisa dijelaskan bahwa, jadi bahasa Arab menyerap bahasa Yunani gitu ya? Iya, betul. Oh, iya bisa dijelaskan gimana ya? Serapan dari bahasa Yunani yaitu Evangelion. Karena Injil itu bukan bahasa Arab. Itu Ustadz Menahem Ali yang bilang, bukan saya. Kalau saya dari Ustadz Wafi nih, saya bisa panggil sekarang. Dan siapapun yang bisa bahasa Arab sih sebenarnya. Anjala atau Anjalun itu artinya penerang, menjadi ini Injil. Ini ada Halimoto, Bang Jim. Ustadzku Bang Andre di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau dilihat dari itu serapan dari bahasa Greek ke bahasa Arabik, saya rasa ini nggak compatible ya. Karena kita juga kalau hanya sekedar kata kabar berita gembira itu kita punya dalam Arabik itu basyarah. Jadi mengenai hal ini Evangelion sendiri itu kan artinya kan apa, kabar baik. Ya. Iya kan? Nah di Arabik kosakata untuk kabar baik apa? Basyarah. Kita punya. Jadi untuk apa diserah? Ya, Injil itu kalau menurut saya ini kalau dibilang mana datanya memang saya nggak punya, tapi saya pernah dan saya mungkin lain kali kalau kasih kesempatan saya bisa carikan video dari Ustadz Menahem Ali. Dia mengatakan bahwa Injil itu serapan dari bahasa Greka. Iya. Betul. Memang ada, saya juga tahu. Memang ada pendapat-pendapat seperti itu. Tapi pendapat-pendapat itu lebih nggak seperti tadi, Bang. Anjala artinya penerang. Injil itu firman yang diturunkan terhadap Nabi Isa. Itu isinya aturan-aturan atau syariat-syariat. Itu namanya penerang.
firman. Nah, sementara kan abang bahasa originalnya kan evangelion, Bang. Iya. Bahasa Inggrisnya gospel. Dalam bahasa Indonesia kabar baik. Gitu loh. Kalau memang mau ngambil Injil yang artinya penerang, kan maknanya berbeda, Bang. Yang satu artinya penerang, yang satu artinya kabar baik. Kan makna katanya berbeda, Bang. Aku boleh masuk nggak Bang Jibril? Widih, Mas Aha, silakan. Jangan dari Wikipedia ya. Enggak. Jadi dulu zaman Pak Harto itu ada namanya Menteri Penerangan yang tugasnya itu memberi kabar baik, Bang. Gimana tuh, Bang? Menteri Penerangan yang ngasih kabar baik. Memang argumen lo kuat banget, Mas Aha. Gue takut. Siap kalah. Panggil aja Biblos lo Injil, gitu ya. Iya. Tapi Bang Gibran mau nanya, apakah kalau menurut Al-Quran itu kan sama sih kan diturunkan kitab Injil, apakah buku fisik kitab Injilnya sekarang udah ditemukan? Nah itu kalau abang baca ayatnya, Bang, beliau itu bilang diturunkan kitab di waktu itu, dia ngomong sebagai masih buayan, di bayi di buayan. Kitab, arti kata kitab di situ bukan gedebuk kitab yang udah di print out, Bang, atau udah disalin. Kitab di situ artinya itu yang tadi saya ulang lagi nih. Yang diturunkan terhadap beliau itu firman, wahyu, dan ketetapan, bukan buku gedebuk, Bang. Bukan buku gedebuk. Iya. Jadi kalau abang coba cek Arabic Dictionary, untuk kitab, kata kitab itu nggak bermakna buku, Bang. Aku izin tambahin ya yang mengenai tadi Injil itu kan. Silakan, Bang Andri. Yang dibilang Digedein Bang Jibril. Bang Jibril sudah tepat itu. Bahkan dalam Kamus Al-Ma'ani juga sudah jelaskan tadi. Nah, ini kan kata ta'rif wa makna masalah Injil yang tadi kan. Nah, Injil. Al-Kitab Al-Munajjal ala Isa bin Maryam alaihissalam wa huwa min an-najlu. Jadi sebuah kitab Al-Munajjal yang diturunkan ala ke atas Isa bin Maryam alaihissalam wa huwa min an-najl. Yang kata Injil itu berasal dari kata an-najl. Wa huwa al-asl. Yang berarti an-najl ini adalah sebuah aslu itu hukum, pokok. Sebuah pokok. Al-Injil al-aslu al-hukum. Wa yaqulu huwa min nazatu syai'. Jadi Injil itu dalam kamus ini, dalam dictionary ini adalah ia memuat kandungan sebuah pokok-pokok dari pengajaran Isa atau hukum yang diberikan kepada Isa alaihissalam. Gitu. Jadi Al-Injil itu sendiri itu ada definisinya dalam ini dalam apa ya? Dalam Arabiknya sendiri tuh Injil itu punya penjelasan sendiri. Iya. Nah, ini kita udah melebar ke diksi Injil. Tapi ini, Bang, sanad atau benang merah. Tadi kan Abang kalau kita menggunakan logika, kita menggunakan akal, mestinya kan kita lebih ke akademis ya, Bang ya. Nah, benang merah Biblos yang Abang pegang ini, yang sebenarnya namanya Biblos, itu dari kota di Yunani, kota para dewa, dijadikan Biblos, jadikan buku. Itu tiba-tiba menjadi Injil. Karena Abang kalau Abang ngomong sama Kristen-Kristen luar, Bang, mereka nggak pernah menyebut kitab mereka Injil. Mereka menyebutnya gospel. Cuma Kristen Indonesia doang yang mengakui kitab Abang tuh Injil. Kristen seluruh dunia nggak ada yang mengaku ya kitab Abang itu Injil gitu loh. Silakan. Oke, jadi gospel bukan Injil. Menurut saya dari mana itu, makanya saya pertanyakan dari mana? Yaitu dari Evangelion, kabar baik, Injil itu serapan. Itu yang saya dapat dari Ustadz Menahem Ali gitu. Ya, dan saya baca di Wikipedia itu begitu juga begitu. Dan itu selaras dengan apa yang disampaikan Menahem Ali. Jadi Anda mau bilang bahwa Menahem Ali yang ahli filologi itu salah gitu ya? Bukan, iya, makanya saya pertanyakan. Saya udah dengar pendapat beliau, tapi lebih tepatnya dalam yang tadi Bang Moto udah tunjukin loh. Injil itu dari suku katanya apa, dan itu bahasa Arab. Sementara ya tadi balik lagi ke tadi, Kristen seluruh dunia. Oke. Itu menyebutnya gospel, bukan Injil.
kalau Anda bilang bahwa gospel kami lah, bukan Injil, terus kemudian Injil yang mana yang dirujuk di dalam kitab Anda? Ya firman terhadap Nabi Isa yang diturunkan waktu itu untuk umatnya. Ya. Terus apakah Injil itu masih ada sampai pada zaman Muhammad? Wallahu alam bisawab. Cuma Tuhan yang tahu. Nah, padahal katanya Ini mengkonfirmasi Injil. Wan Axel, ketika kami Muslim ditanyakan mengenai mana Injilnya atau mana Injil yang Isa diberikan, itu yang pertama, semua yang termaktub yang dioralkan oleh Nabi Isa alaihissalam yang termaktub dalam Al-Quran itulah Injilnya, paham nggak? Ya, ini mulai klaim kalau itu karena nggak ada dasarnya. Enggak, karena gini bang, abang tahu nggak sebelum Nikeya itu ada hampir 80-an gospel. Yang punya authority untuk milih 4 itu siapa? 318 yang ada di Nikeya kan? Saya nggak mau menyandarkan diri keselamatan saya terhadap 318 pendeta yang 1600 tahun yang lalu gitu loh. Ada 80-an loh gospel waktu itu. Iya. Kriterianya jelas kok itu. Ditulis abadnya, ditulis dalam di abad mendekati Yesus, ditulis oleh orang-orang dekat Yesus, itu standarnya. Nah, sementara standar itu menurut saya itu standarnya agak rendah, Bang. Karena kalau kami ya, kalau di Islam ya, contoh penulis Al-Quran Zaid bin Sabit, abis itu tunggu sebentar, saya Abu Huzaifah, Abu Abbas, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Umar bin Khattab. Bang Jib, bentar. Ya. Yang nggak ngomong di mute dong, yang nggak ngomong ya, biar nggak ganggu diskusi. Kalau nggak ngomong di mute, kalau mau ngomong baru buka mute-nya ya. Lanjut Bang Jib. Yang menulis Al-Quran di zaman Rasulnya, waktu Rasulnya masih hidup, itu Ali bin Abu Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid, Abu Umama, Abu Ayub, Sa'ad bin Arabi, Usaid bin Al, Hudair Abdullah, Utsman bin Affan. Itu nama orang tuanya kita tahu. Jadi kita tahu nih pendusta apa bukan, keluarga dari mana dan seterusnya. Sementara sekarang saya tanya Abang, Yohanes, Lukas, Markus ini dari keluarga mana? Bapaknya siapa? Dari suku mana dia? Ada nggak kejelasannya? Jangan pakai standar Muslim gitu. Itu berbeda, secara pandangan yang berbeda. Kalau pakai standar Muslim. Nah itu makanya tadi kalau Abang pakai logika. Nah, Abang kan tadi yang pakai logika, pakai secara akademis, berarti kita mesti tahu dong, jelas semuanya, sanadnya gimana, benang merahnya kemana, periwayatnya siapa, mana manuskripnya, udah di carbon dating atau belum? Ya kembali tadi yang saya tanyakan, kan Anda bilang bahwa Anda mempertanyakan Injil yang kami pegang, katanya gospel, ya kan? Sedangkan Quran sendiri mengatakan bahwa dia mengkonfirmasi Injil yang mana yang dikonfirmasi. Kami mengimani firman-firman tersebut diturunkan kepada nabinya di waktunya, di zamannya untuk pengikutnya, bukan untuk kami, Bang. Kami mengimani itu, betul. Iya, iman itu apa? Mempercayai. Kami mempercayai bahwa firman-firman dan Kenapa? Cuma sekedar mempercayai. Iya, kami mempercayai firman-firman itu diturunkan terhadap nabi-nabi sebelumnya untuk umatnya. Bukan untuk kami. Kami Al-Quran, Bang. Nabi kami Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tapi kan ada ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu moderator diambil alih dulu ya. Saya izin setengah jam beli makan ya, Bang Jib, Bang Moto, dan moderator ya. Siap. Diambil alih ya. Yuk, Assalamualaikum. Iya kan? Al-Quran itu mengkonfirmasi kitab-kitab sebelumnya. Iya, diajarkan untuk kami mengimani, Bang, mempercayai. Kami tidak bisa mentiadakan. Kami tidak bisa bilang, Nabi Isa tidak pernah menerima wahyu. Kami nggak boleh kayak gitu karena beliau menerima wahyu. Tapi apa isinya itu nggak relevan untuk kami. Bagaimana bisa mengimani? Baca aja nggak pernah. Mengimani itu kami mempercayai firman terhadap Nabi Isa diturunkan, Bang. Iya, cuma mempercayai bahwa pernah ada, nggak usah ngomong imani kalau begitu. Lah jadi apa namanya? Anda berarti mengimani. Jadi apa namanya, Bang? Kalau bukan mengimani apa namanya?
mengimani itu ya mempelajari, belajar, terus mempraktekkan itu mengimani. Berarti itu jadi panduan hidup kami. Nggak ada perintah untuk menjadikan Injil, Taurat, Zabur itu sebagai panduan hidup kami. Al-Quran Jadi, lah gini. menjadi Jadi gini, panduan hidup kami dan menjadi parameter kebenaran. Nggak usah diomongin bahwa percaya kitab-kitab sebelumnya, itu nggak perlu dibilangin kalau emang pernah. Loh, itu kok pernah abang ada, jadi itu mau nggak usah diomongin, mendikte Tuhan saya, apa yang Tuhan saya mau kasih tahu saya atau enggak, bang? Iya, lucu aja buat saya. Enggak, yang lebih lucu lagi nih, balik lagi ke tadi. Yang lebih lucu ini, yang abang tadi kan bilang abang akademis, tapi abang nggak bisa membuktikan benang merah kitab abang ke pelaku. Maksudnya? Sorry, boleh masuk nggak? Oke, silakan. Ini Bang Jibril sedikit bertakiah deh menurut saya. Coba buka Al-Madiyah 5 ayat 46. Al-Madiyah nggak ada. Media apa? Al-Madiyah. Al-Maidah 5 ayat 46, coba dibaca. Artinya. Buka. Gak apa-apa kalau udah bilang orang takiah Enggak, Al-Maidah buka. 5 ayat 46. Buka. Saya buka kamera kamu, buka. Al-Madiyah. Ayo atau Ini mau kamu saya udah besarin, buka kameranya, buka baca. Oke, siap. Al-Maidah ayat berapa tadi? Al-Maidah 5 ayat 46, di mana ada tulisan kalau kitab-kitab sebelumnya itu petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Terus? Jadi Bang Jibril mengatakan hanya mengimani bahwa itu ada, bukan hanya mengimani bahwa itu ada, tapi mengimani, sebenar-benarnya mengimani, gitu loh. Kamu baca nggak sih itu, Kak? Coba dibaca full ayatnya. Sekarang menjadi petunjuk buat Coba orang yang dibaca full bertakwa. ayatnya, jangan Bang potong-potong Jibril kayak gitu. bertakwa banget Kiu. katanya. Jangan dipotong-potong itu, baca dari awal. Dan kami dari awal. Dan kami ringkan jejak mereka ya dengan Isa putra Maria membenarkan kitab yang sebelumnya. Yang pertama, kitab sebelumnya sudah benar. Mana Ya. itu? Mana tulisannya? Ya sudah benar. Membenarkan kitab yang sebelumnya. Mana ada tulisannya? Konfirmasi. Sebelum, coba dibaca yang benar dong, jangan ditambah-tambah. Yaitu Kok Taurat ngeledekin dan orang Injil. takiah, dia baca ayat Quran aja Emang kamu takiah. takiah, brother. Kamu takiah. Coba baca. Oke. Udah diam dulu ya, kamu diam dulu. Dan kami Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Lihat ya, di dalam Injil ada petunjuk dan Nah, cahaya. ditambah. Baca yang bener, kok jadi takiah sih lo? Diam Baca dulu, yang diam bener, dulu. nggak usah ngejelasin, baca yang bener. Diam. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat. Taurat benar, Injil benar. Diam dulu. Nah, Dan kan menjadi ditambah-tambah, udah. Jangan lo yang takiah di sini. Disambung, Bang On. Iya, jadi gini, saya akan jawab itu. Yang pertama, kita nanti ke Al-Maidah ayat 46 nanti biar ada clearance di sini. Nah, di sini kata di sini ada kata musodiko 5 baina yadai. Musodiko membenarkan 5 baina apa yang diantara yadaihi, ini yada itu tangan. Ya. Nah, jadi apa dia tuh Isa itu membenarkan, mengkoreksi apa Taurat yang ada di tangan-tangan mereka. Membenarkan itu artinya bukannya mengkonfirmasi, Pak. Bukan mengkoreksi. Bang Jibril, pulpen saya rusak, bisa dibenerin nggak? Apa Bang Jibril bilang, oh bener pulpen, oh cakep kamu kalau pikir kayak gitu. Paham Karena nggak? saya baca terjemahan bahasa Inggrisnya confirm. Loh, emang sejak kapan pakai bahasa Inggris ini, Arabik pakai bahasa Inggris? Jangan pakai terjemahan makanya, jangan pakai terjemahan, jangan. Bang Jadi Jibril bisa artinya di mobil saya nggak? salah. Oh bisa Bang Moto, bener, apa bisa nyala mobil saya? Jadi salah ya. Taurat tuh salah, Loh, kenapa? terus Injil salah. Kenapa waktu itu Isa itu atau Yesus itu yang kamu imani itu dia tuh selalu mengkritisi orang Farisi sama orang Saduk. Bahkan dibilang bahwa kalian telah menduduki tata Musa. Jadi itu dikatakan Injil yang ada di tanganmu ya. Berarti pada saat itu Injil itu ada dong.
Kok Injil Taurat yang ada di tangan gimana sih? Iya, Ini tapi ada Taurat yang ada. lima baina yadayhi minat Taurah ini apa nih Taurah? Iya. Ya. Berarti Oh, Taurat iya. ada, Injil ada pada waktu itu dong. Ya. Ya terus Iya, pada zaman Muhammad ada berarti. Kau Anda Loh, bilang bahwa bukan. Allah Bukan, itu menceritakan Nabi Isa di zamannya. Waktu di zaman Nabi Isa, bukan zaman Nabi Muhammad. Coba dibaca konteksnya, Bang, konteksnya. Berarti ada. Oke lah, lanjut silakan. Dijelaskan dulu. Oke. Nah sekarang tadi masalah Al-Maidah udah saya jelaskan. Nah, sekarang saya mau tanya. Galatia 1 nomor 6 di sini dikatakan apa? Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain Ya. yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Pertanyaannya, Injil Kristus ya kan? Sini Injil Kristus. Dalam Greeknya di sini katakan apa? Ok estin alo eme tines eisintar tarosentes himas kai delontes metas peta itu evangelion to Christo. Di sini ada kata evangelion. Nah, evangelion itu kata tunggal. Gospel. Kata dalam bentuk tunggal, ya. Ya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan Injil. Ini lebih dari satu atau enggak? Ya. Ya, berarti bukan tunggal kan? Karena kalau tunggal itu, kalau jamak itu dia tidak menggunakan kata evangelion tapi evangelia. Bukti. Bentar. Bentuk jamak Injil-Injil Yunani itu evangelia. Ya, bukan evangelion, evangelia. Jadi Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu evangelia. Nah, pertanyaannya, mana Injil Kristus? Oke, saya jelasin ya. Injil Ya. Kristus itu adalah yang disampaikan oleh Yesus. Masalah kemudian dicatat Injil itu oleh Yesus murid-muridnya sendiri, itu hal yang berbeda. Apakah pernah ada Yesus Kristus nulis Injil, brother? Tidak pernah. Tidak pernah kan? Mm-mm. Jadi Injil Itu sama-sama memang ditulis Kristus oleh saling para jawab nih. murid-muridnya. Itulah jawabannya. Ya sudah, mana kaum Muslim? Apakah Saul Tarsus Isa saja pernah bingung. menulis Saul Injil? Tarsus saja bingung. Si Saul Tarsus ini berarti kan Saul Tarsus nih, si Saulus nih. Nah, Paulus nggak Karena bingung, mana yang Injil bingung kan Kristus? kalian yang Mana Injil mengartikan. Kristusnya? Ada suatu Injil lain. Iya, mana Injil Kristusnya mana? Injil Kristusnya mana sekarang? Gini, Harusnya Pak. kami Muslim yang bertanya kepada kalian mana Injil Kristus. Injil Bukan Kristus kalian itu. menanyakan kepada kami mana Injilnya Isa. Enggak. Dengar dulu. Injil Kristus itu adalah kabar baik yang disampaikan Kristus. Mana? Di Mana lain itu Injilnya? Mana Injil Injilnya? yang lain. Mana Injil Loh, kan Kristusnya mana? Anda bilang sendiri bahwa tadi Mana Injil Evangelion Kristus? itu Mana Injil Kristus? Evangelion itu nggak harus bentuk buku, brother. Itu Iya, kabar mana? baik. Ya, kenapa nggak harus bentuk buku kan? Iya, mana Injil Kristusnya mana? Injil Kristus itu disampaikan Kristus kepada murid-murid, murid-murid menulis gitu. Jadi kalau dalam kitab itu memang tulisan para murid. masalah apa transmisi Bible nanti akan saya serahkan kepada Mas Jibril. Sekarang kita Muslim bertanya mana Injil Kristus? Karena apa? 2 Timotius 1 nomor 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan Padahal tadi saya yang ikutlah tanya, padahal menderita saya yang bagi tanya balik. Injilnya oleh kekuatan ilah. Nah, mana Injilnya? Mana Injil Kristus itu mana? Injil Kristus itu kabar baik dari Kristus. Iya, mana Injilnya mana? Kristus itu kabar baiknya sendiri, Pak. Bukan Injil buku-buku. Bukan bukunya. Aduh, gimana sih? Loh, kalau Yesus itu kabar baik di Lukas 2 nomor 11 pada hari ini telah lahir kabar baik di kota Daud. Enggak. Dia bilang Tuhan kok kalau Yesus itu adalah kabar baik, dia tuh di mana bahwa Yesus itu selama ini dalam dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai ke Wahyu dia dipanggil kabar baik mana?
Ya, kan kabar baik. Kabar Mana? baik Iya, itu mana sini? Yesus Tunjukin datanya. berita Ada berita nggak kabar Yesus baik yang itu disampaikan dipanggil oleh Yesus. kabar baik? Ada nggak? Berita kabar baik yang disampaikan Yesus itulah Injil. Katanya Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Mana? Di mana Yesus itu dipanggil? Dia itu dipanggil Injil. Baca, Pak. Ya nggak harus begitu. Tadi itu Loh, berarti kamu itu asumsi adalah jatuhnya. Loh, Injil itu kan artinya apa? Kabar baik kan? Iya. Bukan buku terus? kan? Setuju kan? Loh, tadi Matius, Lah. Markus, Lukas, Yohanes itu panggil apa? Ini apa? Itu kabar Sinopsis baik apa? yang Sinopsis apa? dibukukan. Hah? Itu kabar baik yang dibukukan. Makanya kabar baiknya itu Loh, tunggal. berarti Yesus kan kabar Kalau baik yang buku-buku didagingkan. kitab-kitabnya bisa Yesus kan menjamak. kabar baik yang didagingkan. 1 Yohanes 1 nomor 14. Sekarang mana Injilnya? Saya nggak bilang begitu. Saya bilang Injil adalah kabar baik yang disampaikan oleh Yesus. Dia mana? Injil itu Yesus Kristus sendiri, Pak. Nah, Yesus Dengan Kristus sendiri iman. adalah Injil itu sendiri. Ya kan? Iya. Di mana dalam Matius, Markus, Yohanes sampai Wahyu Yesus ini dipanggil sebagai Injil? Di mana? Tunggu, kita tunggu biar ChatGPT-nya menjawab. Oke. Atau mau Mas Ovid dulu? Silakan. Kalau Mas Ovid, saya pamit kalau gitu. Kalau memang mau masuk. Jangan Pak Pendeta, biar Pak Pendeta aja sih. Ovid ini dia nyari di Google. Lebih bagus kita ngobrol sama Pak Pendeta. Markus 1 ayat 14 sampai 15 itu contohnya. Baik secara. Markus berapa? 1 ayat 14 sampai 15. Nah, Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Tuh Injil Allah ini. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah nah kepada Injil. Nah, Injil Allahnya ini mana? Itu yang ditanyain, Ovid. betulnya ke kerajaan Allah loh Pak ini sebutnya. Iya, yang sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yang ditanya tuh itu Injil Allahnya mana? Dan di mana? Ini tadi Bang Moto nanya, di mana Yesus dipanggil kabar baik? Nih, Udah Ovid, napas dulu, di-mute dulu biar Bang Wan yang ngomong. Silakan Bang Wan. Ya, tadi saya katakan bahwa kabar baik itu adalah kabar yang Injil itu adalah kabar baik yang disampaikan oleh Yesus tentang taurat rahmat Tuhan, artinya tentang pembebasan, tentang penebusan gitu. Keselamatan itu yang disampaikan oleh Yesus, itu Injil. Makanya memang dibentuk dalam bentuk tunggal, tapi kemudian ketika dituliskan itu kan makanya di dalam Yohanes itu Injil menurut Yohanes, Injil menurut Markus, ya. Jadi ketika dalam bentuk buku ya memang dia akan berupa jamak, tapi kenapa di situ dikatakan evangelionnya adalah tunggal? Ya karena memang itu adalah beritanya gitu loh. Injil atau evangelion yang tunggal itu beritanya, berita keselamatan, berita kabar baik itu yang adalah yang aja nggak ada gitu ya, bahwa Yesus itu dipanggil Injil tuh nggak ada. Boy, Injil ya. gitu. Itu kan tadi argumen dari Mas Ovid. Kalau saya lebih cenderung berkatakan bahwa Injil itu adalah kabar baik yang disampaikan oleh Yesus. Berarti nggak ada ya? Oh, iya kalau Yesus dipanggil Injil memang nggak ada. Ya udah fix kita sampai situ. Nah sekarang mana Injil Kristusnya? Nah, Injil Kristus kan itu tadi saya udah bilang bahwa itu adalah pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, kabar baik yang disampaikan oleh Yesus. Tadi kami bilang bahwa mana Injilnya Isa alaihissalam, kami bilang apa yang dioralkan yang termaktub dalam Quran itulah Injilnya Isa alaihissalam. Nah sekarang jadi kamu tuh itu berarti self claim. Nah sekarang berarti kamu yang melakukan self claim itu sendiri. Gimana maksudnya? Coba jelasin pelan. Gini, tadi kamu bertanya kepada Muslim, ya kan? Mana Injilnya Isa? Ya. Nah, kami Muslim menjawab, segala yang dioralkan, ya, yang di dalam yang termaktub atau kabar dari Isa alaihissalam yang termaktub dalam Al-Quran, itulah Injilnya. Iya. Paham? Selesai. Ya. Nah, kamu nggak terima itu, kamu nggak terima. Nah, sekarang tiba-tiba kamu melakukan hal yang sama.
Kabar baik itu atau Injil itu adalah Yesus sendiri tentang kabar keselamatan lah, katakan seperti itu, yang termaktub yang ada di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya, iya. Nah, Jadi kan apakah itu namanya self claim? Gini. Memang Tadi iya kamu benar. melarang Itu saya adalah berbuat seperti itu, tiba-tiba kamu melakukan hal itu sendiri. Gimana sih? Sebentar, saya jelaskan dulu. Boleh? Ya silakan. Boleh. Jadi memang benar kabar baik itu adalah bentuk oral, saya setuju. Tetapi kemudian di abad 1 murid-muridnya atau bisa disebut abad 2 oke lah. Kemudian murid-muridnya itu mencatat, itu Injil dalam bentuk buku sudah ada di abad kalau tadi kita mau perdebatkan abad 2, abad 3 apa, oke, tapi sudah ada itu sebelum Islam yang ditulis begitu. Jadi kalau mau bilang, saya bilang mana kitabnya, saya punya dasar karena di abad 1, abad 2, abad 3 itu sudah ada dalam bentuk tulisan. Oke, berarti kamu minta kitabnya, kami juga minta kitabnya. Mana Injil Kristus, mana? Sini kitabnya. Ya ini. Mana? Kejadian Matius, Markus, Lukas ini. Emang dia nulis? Emang si Kristusnya nulis? Lah Kristen nggak pernah nulis Injil Pak, karena kan dia Injil So, sendiri yang jadi selamat manusia. datang di kebenaran. Thank you. Ngomongin sama kawan One Excel. Ya, saya memang kepingin bukan Yesus yang minta waktu menulis. dikit ini. Kan tadi Tunggu. Saya suka nih premisnya nih Bang Moto. Gimana sih? Bang Moto. Bang Wan bikin premis nih. Bang Wan bikin premis barusan bahwa abad berapapun ditulisnya, yang penting sebelum Islam. Betul nggak Bang? Tadi Abang bilang kayak gitu. Iya, dan sudah dikanonisasi. Oke. Berarti kalau memang umurnya dijadikan ukuran untuk kebenaran, kenapa Bang nggak Hindu, Bang? Hindu? Kenapa mesti Hindu? Hindu kan lebih tua Kenapa daripada jadi Kristen. Hindu? Kitabnya lebih tua daripada Kristen. Kalau memang Tapi parameter pengajaran lebih tuanya itu. lain, brother. Nah, pengajaran. Oke, berarti soal pengajaran ya. Iya, pengajaran. Berarti bukan tua-tuaan siapa ya? Iya, oke. Oke, kalau soal pengajaran, di mana ajaran-ajaran nabi sebelum Yehosua di dalam ajaran Kristen? Karena ayat-ayatnya pagan. Tempat lahir Yesus pagan, tempat meninggal Yesus pagan. Sampai bapak-bapak gereja abad 1, abad 2 aja mengakui kalau ajaran yang dia bawa itu tidak lain dari pagan. Pagan, Anda tahu pagan nggak? Oke, define. Anda tahu pagan nggak? Tidak Abrahamik. Definisinya tidak Abrahamik. Itu tadi yang saya tanyakan, Bang. Di mana ajaran nabi-nabi sebelum ini yang ada di Siapa kekristenan? yang pertama kali bilang pagan? Itu Kristen, itu daerah nama daerah di sebuah Yunani, daerah Paganus. Tahu, dan itu penyembah berhala. Tahu kami udah. Kita tahu. Udah nggak usah dibahas. Jadi pagan itu adalah pengajaran-pengajaran di luar Kristen, itu pagan. Di luar Abrahamik dong, Bapak. Bukan di luar Kristen. Karena yang menyatakan itu adalah orang-orang Kristen. Kok di luar Kristen? Di luar Abrahamik, Bapak. Makanya orang Kristen bisa menyebut kaum Muslim pun pagan karena. Nah, di mana kepaganan kami? Ayo kita. Di mana kepaganan Islam dan di mana kepaganan Kristen? Ayo kita bahas itu. Karena kalau soal tua-tuaan kan tadi kita udah setuju yang paling tua bukan berarti yang paling benar. Betul nggak? Ya oke, boleh. Tentu ya. Oke. Nah, di mana ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum kitab suci? Iya, dari kitab Kita suci tadi kan lagi kan mentok ke ketua-tuaan tuh. Enggak juga. Yang bawa ke ketua-tuaan kan Anda. Saya cuma bilang begini bahwa tentang Injil tadi. Saya bicara tentang Injil. Tadi kan Bang Kyrios itu mengatakan bahwa kalau gitu mana Injilnya Kristus ya? Saya sudah bilang bahwa Injil itu memang kabar baik yang disampaikan. Mau berkutat di situ. Silakan Bang Moto. Sebentar. Tapi kemudian saya sedikit aja mau nanya ini, dituliskan. Kyrios, saya mohon waktu sedikit. Jadi kalau Pak Pendeta Wan menyatakan seperti itu, bagaimana dengan Injil Yesus yang dikabarkan Filipus di Kisah Para Rasul 8 ayat 35? Filipus membuka mulutnya dan dengan permulaan dari ayat itu yang memberitakan Injil Yesus kepadanya. Iya. Ya, ayatnya Kan yang memang mana? Injil itu pengajaran Yesus. Sikit aja, belum tuntas. Ya, Ayatnya ayat yang mana, yang berapa yang dikatakan di kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul itu? Ya.
nomor 8 ayat 35. Pasal 8 ayat 35. Silakan, Pak. Ya, tadi saya sudah sampaikan berulang-ulang bahwa Injil itu adalah kabar baik yang disampaikan Yesus. Pada awalnya memang oral, begitu. Anda kan menuntut keberadaan kitab dalam bentuk buku yang Anda tanya karena kitab sudah dalam bentuk dibukukan buku tentang Injil Yesus. Sebentar. Iya. Nah, sementara Oke, Anda monggo. tuntut itu dari Bang Jibril, baik dari Bang Kirios juga, ya kan? Nah, sekarang saya pertanyakan, kalau gitu Injil Yesus yang Anda bilang tidak ada kitabnya, ternyata di kitab para rasul, Kisah Para Rasul 8 ayat 35 ada diberitakan Injil Yesus. Ya kan? Dari ayat itu ia memberitakan Injil Yesus. Dari ayat yang mana? Kitab yang mana? Coba jelaskan, mana kitabnya? Ya. Bukan Matius, bukan Markus. Nah, kalau kalau Anda bisa jawab, ya kan? Saya mau dengar itu. Iya, saya jawab ini. Jadi apa yang disampaikan itu adalah pengajaran. Ingat, Injil itu adalah pengajaran kabar baik yang disampaikan oleh Yesus. Jadi Filipus menerimanya secara oral pada waktu itu. Kemudian memang murid-murid yang lain menuliskan begitu. Jadi Injil yang dimaksud itu bukan buku yang dibawa kemana-mana oleh Rasul Filipus, itu bukan begitu pengertiannya, tapi pengajaran tentang keselamatan, kabar baik, bahwa akan ada penebusan dalam Yesus Kristus itu disampaikan. Makanya kalau bicara tentang Filipus kan dia menyambungkan dari pembacaan kitab Yesaya kan, tentang domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian. Nah, Yesus kemudian Filipus sampaikan Injil Yesus bahwa Yesuslah domba itu kepada sida-sida kan? Iya. Kok selalu Injil itu Biblos, Pak? Dari mana itu dapat Injil itu? Iya, Evangelion atau Gospel atau kabar baik, bukan Injil. Apa ada kamu dapati di Bibelmu itu Yesus menyuruh murid-muridnya menulis Injil? Ada gitu? Dari tadi kau bilang Injil, Biblos. Enggak Biblos, Evangelion. Oke, saya pakai Evangelion. Gospel itu. Atau gospel aja, gospel. Oke. Ya, gospel itu kabar baik. Itu yang diberitakan oleh Filipus dan kemudian dituliskan oleh rasul-rasul. Jadi artinya kalau kita bicara di tahun-tahun abad ke-7 harusnya itu sudah ada dalam bentuk kitab karena memang sudah dikanonisasi abad ke-4. Jadi harusnya sudah ada. Nah, sekarang kalau Anda mau minta kami mengikuti Injilnya Markus, Matius, Lukas, Yohanes, kami keberatan. Enggak. Nah, kalau ada Injil Yesus, maka itulah yang diakui. Ini ada kitabnya yang menuliskan itu, ini Injil Yesus. Kalau yang dibacakan Filipus, Injil Filipus pun udah dibinasakan, udah diapokrifakan. Jadi balik seperti apa yang dikatakan Akhi Kirios dan Jibril tadi, bahwa Anda kalau mau melakukan standar yang sama. Kalau Anda tadi menuntut kitab, kami pun menuntut kitab. Ya kan? Jangan karena Anda yang mengkanonisasi itu Anda katakan itu kitab Injil. Kami tidak akui itu sebagai Injil. Sekalipun dikanonisasi, kami tidak akui itu sebagai Injil. Kenapa? Enggak, itu tadi saya udah garis bawahi, Bang. Ada 80 gospel di abad 1, abad 2, abad 3, tapi yang punya siapa yang punya authority dari 318 uskup di tahun di Nikea itu untuk mengkanonkan siapa yang mana yang bagus ya, yang mana yang patut diimani, yang mana yang disebut gospel, yang mana yang enggak. Enggak, tapi balik lagi tadi Bang Wan. Kalau soal umur berarti umur tua-tuaan berarti bukan parameter kebenaran. Betul nggak? Kita setuju nggak di situ? Iya, oke. Tapi kalau kita bicara kronologi, artinya seharusnya di abad 7 sudah ada buku Injil, buku ya. Saya pakai buku gospel. Harusnya sudah ada karena memang sudah dikanonisasi. Lalu korelasinya? Nah, korelasinya ya memang sudah ada. Pada waktu sudah ada kan? Sudah Setuju ada. Ya? Nah, setuju, saya setuju. Sudah setuju ya? Sudah setuju. Dan itu di literatur keislaman juga sudah menyatakan ada, memang disalin. Oke. Jadi ada ya. Memang saya suka memang ada sampai sekarang ya, tapi manuskrip yang berbahasa Arab itu di abad 9. Bukan di abad 6, abad 7. Enggak abad 9. Loh, oke, saya buka nih. Oke, baik. Saya buka nih.
Coba, oke ya silakan. Sebentar, Saya saya tahu buka. kok. Saya tahu. Saya tahu kok. Oh, udah tahu. Silakan. Oke. Ya silakan, nggak apa-apa. Jeremy, kalau lagi kayak gitu di mute aja. Ini dari arabicbible.com. Di sini kodeks 151, Mount Sinai Arabic Codex 151. Di sini kalau saya translate, tampaknya ini merupakan terjemah Alkitab bahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun 867. Berarti abad 9 dong, Pak. Sudah? Ya. Sudah? Betul. Ya, silakan. Izin menambahkan Bang Jibril. Data yang Bang Jibril bawa itu bagus. Saya izin melengkapi sebentar. Jadi sebelumnya berarti Injil ini gimana? Nah, sama dengan data yang sama, sumber yang sama dari arabicbible.com itu. Aduh, kok ada tulisannya. Nah, ini data yang sama. Nah, di bawahnya the translation into Arabic was made from the Aramaic. Dari Aramaik ya. Jadi pensaduran ini, penterjemahan itu diambil dari Aramaik ke Arabik di abad ke-9 yang tadi Bang Jibril katakan. Nah, sekarang kita lihat di sini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan. Ini menggunakan kata Injil, ya kan? Nah, di sini menggunakan kata Evangelion. Bagaimana dengan Aramaik? Sebentar. Wah, di sini. Nah, ini contoh teks dari Aramaik. Kita lihat di Matius 24 nomor 14. Ya. Apakah dia menggunakan kata evangelion? Tidak. Di sini dikatakan apa? Watet khuto hure sebarto. Kabar gembira, bisyarah, sebarto. Jadi tidak menggunakan evangelion. Nah, ini dalam rumpun Semitik tidak menggunakan kata evangelion. Nah, kalian bisa ada masuk gini nih, evangelion versi Yunani, sebarto itu versi Aramaik. Nah, Yesus itu berbahasa apa? Berbahasa Aramaik. Nggak ada hubungannya. Nah, kalau menurut evangelion saya. itu berarti lokal. Tuhan kali itu dibeli itu hanya untuk lokal. Kesian. Enggak. Itu nggak ada hubungannya, brother. Kalau menurut saya, evangelion mau pakai. Lalu Evangelion itu diambil kan, minjem kata Injil dari Arabik untuk di sini. Ya gado-gado ya ini ya, pemain mereka digabung-gabungkan kayak gado-gado. jangan lari kemana-mana dulu. Tadi kan saya lagi apa? Saya sampai lupa tadi lagi ngomongin apa tadi, lari ke situ. Kitab Abang udah ada di abad 7. Abad 7. Tadi dari situ. Tadi bicara tentang bahwa kitab itu baru ada di abad 9 ya, bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, betul. Waraka bin Nawfal itu aja udah belajar, udah menyalin. membaca, Beliau menyalin. iya, dalam bahasa Arab kan? Nggak dijelaskan dalam bahasa apa, nggak dijelaskan. Kalau abang mau bersandar ke hadis kami, nggak disebutkan dalam bahasa apa. Tapi iya, makanya saya akui, makanya abang tadi mau jebak kan, diharap ada nggak Bibel? Ada dari Naufal bin Warako, udah tahu, kita tahu bang. Bang Jibril, jadi gini mereka ya, Bang Jibril, gini ya, gini. Kalian itu gini loh, izin sebentar, kalian itu gini loh. Dari Aramaik tadi kan udah dibuka, ada Aramaik itu kabar baik. Masuk ke bahasa Yunani, Evangelion. Lari sama-sama kabar baik artinya. Terjemahan. Enggak dong bang, Injil itu artinya penerang bang, anjalun. Tadi udah ditunjukin dari dictionary sama Bang Moto loh. Gabung dia nih, gabungan ya Allah ya Rabbi. Kalau kabar baik di Arabik itu menjadi bisyarah itu. Kita punya kata-kata tersendiri dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Arabik kita punya kata-kata sendiri mengenai kabar baik. Kabar baik bahasa Arabnya apa bang Moto? Bisyarah. Nah. Bisyarah. Okay. Aduh, berarti nggak punya identitas ya, teman-teman Kristen ini nggak punya identitas sendiri gitu loh.
Oh, Kalau bahasa yang Yunani disatukan amol-amol. di Indonesia. Oke lah, kalau mau pakai kata gospel pun nggak, buat saya nggak masalah. Iya, nggak Injil, masalah. mau gospel, Nggak, mau- tapi oke, mau kita evangelion, oke. begitu. Kalau nggak ada Buat saya masalah, nggak ada masalah. ya udah jangan digunain aja. Tapi balik lagi ke tadi bang, abang bisa menyatakan kami itu pagan, sementara klaim saya ajaran abang yang pagan. Justru saya mempertanyakan di mana ajaran nabi-nabi sebelum ini yang ada di kekristenan. Karena saya sebutkan tadi tempat lahir Yesus Jesus itu ditemukan oleh Saint Helena. Itu di Goa, sama seperti dewa-dewa sebelum ini lahirnya di Goa seperti Zeus. Tempat meninggalnya itu ditemukan oleh Saint Helena dan dibangun oleh gereja pertama juga oleh Saint Helena di abad keempat. Dan notabene-nya Saint Helena ini penyembah Zeus sebelumnya. Habis itu kitabnya berbahasa Greek-Koine dan ayat-ayatnya banyak yang mensadur dari tulisan Aratus dan seterusnya. Itu pagan juga, itu penyembah dewa-dewa sebelum ini. Jadi di mana ajaran samawinya bang? Di mana ajaran nabi-nabinya di kekristenan? Silakan. Enggak, kalau tadi dibilang bahwa masalah apa siapa tadi Helena atau siapa tadi? Saint Helena ya. Itu kan nggak ada hubungannya sama iman Kristen. Hubungannya di mana? Beliau yang menemukan tempat lahirnya bang? Enggak, Tempat kami lain nggak itu juga mendasarkan Bethlehem, atas Bang, itu penemuan nggak ada dari hubungannya Helena. hubung dengan pagan loh. Kami Oke. nggak ada hubungan. Dan itu Kami menggunakan Enggak, jadi sebenarnya tempat lahir Yesus menurut ajaran abang di mana? Bethlehem. di Bethlehem. Di mananya? Itu tertulis. Iya di mananya? Masalah di mananya saya nggak bisa pastikan gitu. Oke, boleh saya kasih tahu? Tunjukkan bang. Oke, silakan. Tunjukkan bang. Bentar, teman-teman jangan dinaikin yang Kristen aja ya, soalnya yang Muslim udah banyak. Kalau formasi kayak gini, Tuhan Kristen aja ikut debat pasti kalah ini. Lanjut. Tuhannya kalah. 3 di kalah. Iya, kalau formasi kayak gini udah Tuhannya turun aja pasti kalah ini. Udah jangan ini. Yuk. Ini Pak Wan, ini datanya dari UNESCO World Heritage Convention. Iya, saya tahu. Iya. Nah, ini Birthplace of Jesus, Church of Nativity, and the Pilgrimage Route Bethlehem. Jadi kalau Pak Pendeta mau ziarah pasti ke sini. Tempat kelahiran Yesus, gereja kelahiran dan jalur ziarah Bethlehem. Betul tadi dibilang. Nah, ini kalau saya teruskan, ini yang menurut Bapak, ini di Palungan. Ini palungannya, betul nggak? Nah, kalau saya search Church of Saya nggak Nativity, bisa percaya sepenuhnya dengan itu. data PBB. Iya, walaupun data PPB sekalipun. Oh, oke. Habis itu di sini ditulis. Karena gini. Bahkan tempat kelahiran Yesus ada ini kata ibu saya yang udah pernah ke sana. Itu ada yang versi Katolik, ada yang versi Kristennya loh. Waduh. Iya. Jadi tempat lahirnya ada beberapa versi gitu ya. Kami nggak mendasarkan tentang kepada itu, enggak. Kami nggak berdasarkan itu. Nah, bukan Yang maksud kami percaya saya. cukup- Maksud saya pendiri gereja awal-awal ini Church of Nativity termasuk tempat lahirnya dia. Nah, jadi beliau ini itu makanya yang saya tanya tadi balik lagi. Di mana ajaran nabi-nabinya? Di mana ajaran samawinya? Saya kurang mengerti maksud pertanyaannya ya. Izin bang ya, izin bang. Itu menambahkan sedikit ya Bang Jibril ya. Tadi Bang One Excel tuh bilang ini nggak ada relationnya atau nggak ada hubungannya dengan Hellenistik gitu kan, dengan Helena gitu. Dan turunan-turunannya maksudnya pengajaran dari Hellenistik ini. Kalau kita lihat, nah ini biasanya itu digunakan dalam ayat yang paling mutakhir ya. Di Yohanes 1 nomor 1, sumber dari BibleGateway.com, dari Bible, ya kan, Bible Gateway. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1 verse number 1, ya kan? Yohanes 1 nomor 1. Di sini ada apa? Annotation, footnote di sini. Kita klik, lalu apa yang kita dapatkan di sini? Set. Chapter 1, verse number 1. In the beginning, also the first words of the Old Testament. In Genesis 1, verse number 1. Gitu kan. This verb is used 3 times with different meanings in this verse. Existence, relationship, and predication. The word Greek logos, word ini dalam bahasa Yunani itu logos. This term combines God dynamic creative word Genesis. Di dalam Genesis, persona word existence
pre-existence, wisdom as the instrument of God's creative activity dalam kitab Proverb, ya kan? And the ultimate intelligibility of reality di sini apa? Hellenistic philosophy. Ya, filsafat dari Helenistik. Ya, terus? Tadi katanya nggak ada hubungannya. Iya, nggak ada hubungannya. Loh ini Tapi apa? Filsafat Tadi kan Helenistik ini apa? Filsafat Helenistik ini apa? Filosofi Helenistik filosofi ini apa? Di dalam John 1 nomor 1 itu apa? Oh, tadi kan tentang Helena. Helenistik ini kan kebudayaan Yunaninya. Berarti eksistensinya dari Helena dan keturunannya dan ke bawah dan turunannya maksudnya ya. Yang berkembang pada saat itu kan? Karena ingat, Judea dan Galilea pada saat itu dijajah oleh Rom dan Greek. Romawi. Dan Yunani. Romawi. Nah, Judea dan Galilea. Mau nggak mau, John 1 nomor 1 itu mengadopsi dari Helenistik. Wah Helen. Ayo Bang. Oke, ya. Kalau Anda memaksa saya Saya nggak memaksa, ini kata-kata di sumbernya Bible Gateway. Ini bukan kata Muslim. Dia kan punya penafsiran. Loh, Dia kan punya penafsiran. Itu bukan sebuah yang harus kami percayai. Bahkan kami nggak berpegang pada satu penafsiran, bro. Enggak, iya. Jadi balik lagi. Nggak seperti Muslim. Bang Wan dari tadi nggak menjawab pertanyaan saya. Jadi di mana ajaran nabi-nabi sebelumnya? Di mana di mana Bang? Di mana? Karena yang saya lihat semua tadi saya udah sebutkan kepaganannya. Kitabnya pagan. Dari namanya aja Biblos itu aja udah pagan. Tebus-tebus dosa pagan. Tuhannya terlihat pagan. Patung-patung pagan. Ayat-ayatnya pagan. Sampai minum anggur, minum darah Tuhan itu pagan, Osiris. Jadi di mana ajaran samawinya itu di mana, Bang? Ajaran nabi-nabinya itu di mana? Enggak, tadi Anda tidak mempercayain apa yang ditunjukkan data sama Bang Jibril. Jadi pedoman Anda ke kitab Anda. Iya. Benar? Iya. Benar, oke. Berarti Anda yang mengikuti tertulis di kitab ya? Ya. Oke, sekarang tunjukkan kepada kami di mana ada tertulis Yesus mengajarkan ibadah ke gereja. Serak. Mana? Jangan kasih Yesus dulu Bang Blender, Bang. Ya, enggak, dia nggak percaya datanya dikasih ke Bang Jibril. Nah, Ya biar yakin. dibantah sama Bang Jibril aja dulu. Arahnya nanti berubah nanti. Lanjut. Yakin dia ditunjuk data. Sebenarnya kan tadi saya tanya bukti. Kalau kita mundur lagi ke awal-awal, saya cuma minta apa coba tadi? Iya, itulah eksplisit makanya. bahwa Data itu yang ditunjukkan semua ada, bukan kami sembarang gitu loh. Kenapa Anda tidak menerima? Itu ajanya. Ya berarti Ya, gini itu kan tafsir, gini brother. biar gini Banwang Excel. Sekarang buktikan bahwasanya yang ditunjukkan oleh Moreh Mutu salah, buktikan. Siapa? Ditunjukkan Bang Jibril dan data yang ditunjukkan Kyrios Mutu itu salah. Buktikan kalau salah. Silakan. Ya. Buktikannya pakai data, Bang. Jangan gini, izin ya, Banwang Gisel. Jangan gini. Oh, itu kami nggak percaya. Oh, itu lo kalau cuman bilang gitu, Bang, anak SD juga bisa. Oh, saya nggak percaya. Bukan itu diskusi itu, Bang. Ya diskusi itu gini. Ketika Bang Jibril mempunyai tesis, Moreh Kyrios Mutu ini mempunyai tesis, ketika Anda membantah, Anda harus punya antitesis gitu loh. Nah, sekarang antitesisnya buktikan berupa data, tunjukkan ke kami, besarkan one Excel, kecilkan saya. Silakan. Tadi saya sudah bilang bahwa saya ini dijambak begitu. Saya nggak tanya itu tuh. Saya nggak bahas soal dijambak, asal usulnya abang kesini itu dijambak atau enggak. Saya nggak sedang bahas itu tuh. Tapi gini, data yang dibawa oleh Bang Jibril,
Ya, data yang dibawa oleh Bang Jibril itu kan merupakan tesis tuh dari Bang Jibril tuh. Data yang dibawa oleh Kiryasmuto merupakan tesis tuh. Oke? Oke? Ya, Nah, siap. sekarang kalau memang Abang sekiranya belum bisa membantah, maka persesuaian narasi Anda itu harusnya begini. Maaf Bang Jibril, maaf Kiryasmuto, saya belum bisa membantah data Anda. Itu jauh lebih lebih naratif yang positif tuh daripada harus Abang bilang, oh itu saya nggak percaya, itu nggak percaya. Nggak gitu, bukan gitu diskusinya tuh, bukan gitu. Nah, ada dua pilihan untuk Abang. Satu, Abang membawa antitesis berupa data. Dua, Abang bilang bahwasanya Abang belum bisa membantah. Itu selesai di situ. Jadi diskusi bisa lanjut. Gimana? Mau yang mana, Bang? Oke, saya memang nggak punya data saat ini gitu. Oke, nggak apa-apa. Nggak Oke, masalah. Bang Jibril, Bang Kiryasmuto udah clear ya?